Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Guru di sini, dan saat ini kita akan memasuki pembelajaran 8. Ayo belajar surah Al-Kautsar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu. Yang pertama, membaca Quran surah Al-Kautsar dengan benar. Yang kedua, menghafal Quran surah Al-Kautsar dengan lancar. Yang ketiga, menulis Quran surah Al-Kautsar dengan benar. Dan yang terakhir, mengetahui kandungan Quran surah Al-Kautsar dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki poin yang pertama, perlu anak-anak ketahui bahwa surah Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat, termasuk surat terpendek di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Kautsar memiliki arti nikmat yang banyak. Kata Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surah Al-Kautsar. Kemudian surat ini diturunkan di kota Mekah. Makanya Al-Kautsar ini disebut dengan surah Makkiyah. Coba anak-anak perhatikan bacaan surah Al-Kautsar yang akan Bu Guru baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk bisa membaca surah Al-Kautsar dengan benar, anak-anak bisa mengulang video Bu Guru tadi. Dibaca hingga benar dan lancar. Kemudian untuk menghafal Quran surah Al-Kautsar dengan lancar itu mudah sekali anak-anak. Caranya dibaca ayat 1-3, diulang terus hingga benar-benar lancar. Kemudian baca ayat pertama, diulang sampai dengan hafal dan lancar. Selanjutnya baca ayat yang kedua, diulang sampai benar-benar hafal. Dan terakhir baca ayat yang ketiga, diulang sampai benar-benar hafal. Ketika ayat 1 sampai dengan ayat 3 sudah lancar dan hafal anak-anak baca, maka anak-anak baca dari ayat pertama hingga ayat ketiga. Setelah itu, anak-anak bisa meminta tolong orang tua untuk menyimak bacaan anak-anak sudah benar atau masih ada kekurangan. Untuk menulis Quran surah Al-Kautsar dengan benar, anak-anak bisa membuka buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 3 bab tentang surah Al-Kautsar di halaman 112. Di sana ada potongan-potongan ayat surat Al-Kautsar di dalam kotak yang bisa anak-anak tiru untuk menulisnya. Jadi anak-anak bisa menggunakan pensil untuk mempermudah ketika ada kesalahan. Setelah itu, anak-anak bisa meminta koreksi orang tua ataupun kakak untuk membetulkan ketika ada kesalahan dalam penulisan surah Al-Kautsar yang anak-anak pelajari. Poin yang selanjutnya yaitu mengetahui ide pokok atau
pesan dari surah Al-Kautsar. Pesan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan kaum muslimin yang sebagiannya telah diberikan di dunia yang berupa ketenangan jiwa dan berbagai kenikmatan dunia serta kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin. Dan yang lebih besar lagi nanti akan diberikan di akhirat yang berupa surga yang di dalamnya ada telaga yang juga disebut dengan telaga Kautsar. Poin yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendirikan sholat dan berkurban. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Setiap umat Islam wajib mengerjakan sholat. Sehari semalam umat Islam melaksanakan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Oleh karena itu kita wajib mengerjakannya. Bila kita meninggalkan sholat, maka Islam kita tidak akan sempurna. Sholat yang kita kerjakan harus benar sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh idola kita, sang khairul anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh membuat aturan sendiri atau membuat gerakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga kita ketahui bahwa ibadah sholat itu merupakan ibadah yang nanti akan dihisab pertama kali di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan yang lainnya. Maka barang siapa yang baik sholatnya akan baik seluruh amal perbuatannya, dan sebaliknya barang siapa yang jelek sholatnya maka jelek pula amalan yang lainnya. Mulai hari ini, mari kita biasakan diri untuk selalu menjaga amalan sholat ini, sebab ini adalah amalan yang harus kita utamakan di atas segala aktivitas kita yang lainnya. Sholat itu merupakan kunci segala hal bagi orang yang beriman. Dengan rajin mengerjakan sholat, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, kita juga harus tetap menambah sholat-sholat sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kita sujud, maka Allah akan mengangkat derajat kita satu tingkat. Maka semakin sering kita sujud kepada Allah, maka semakin tinggi pula derajat kita di hadapannya. Poin yang ketiga adalah perintah berkurban. Berkurban itu yaitu menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 3 hari setelah hari Adha bagi orang yang berkecukupan. Hendaknya pada hari raya tersebut menyembelih hewan kurban. Jadi bisa sapi, kambing ataupun unta. Pilihlah hewan kurban yang bagus karena kita sudah diberikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Rasul kita SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia bahkan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya. Ayo berlatih, kerjakan 2 soal berikut dan kirim jawaban anak-anak di kolom komentar. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.